الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله. Dengan rasa syukur penuh hamba kepada Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang agung dan hari raya yang fitri ini, sejak matahari terbenam di kaki langit ufuk barat, gema gemuruh bahna takbir berkumandang, tahlil dan tahmid diucapkan lidah dengan hati riang, menggema penuh keikhlasan dan kepasrahan. Takbir menggema silih berganti di kampung-kampung, menggema di kota-kota, bahkan di seluruh belahan dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita melepas bulan Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia. Dari pagi-pagi sekali, semua kaum muslimin dan muslimat dengan tubuh yang suci berbalut hati yang fitri, berbondong-bondong menuju masjid, memenuhi tanah-tanah lapang, berbaris dalam shaf yang teratur rapi, menyatukan ruku dan sujud, hingga hidung dan dahi menyentuh bumi, mengakui betapa rendah dan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan maha tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kita tentu selama 30 hari kita ditempa, kita dilatih, kita dididik oleh Allah. Selama 30 hari kita menahan lapar dan haus, bukan untuk menyengsarakan kita,
bukan untuk memberat-beratkan kita hambanya. Allah ingin kita berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, yakni orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kepergian Ramadan tentu bukanlah tanpa kesan. Setidaknya pada khutbah yang mulia ini, pada hari yang agung dan fitri ini, khatib akan menyampaikan 3 pesan dari Ramadan setelah kepergiannya. Yang pertama, Ramadan berpesan kepada kita bahwa sepeninggalan Ramadan ini hendaklah kita menjadi manusia yang takut kepada Allah, karena tujuan dari puasa adalah kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian ini, kata Allah, menjadi orang yang takwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 pekan atau 1 pekan ke depan, kita mungkin akan sudah kembali bekerja. Kita akan kembali masuk kantor. Apakah Ramadan hanya tinggal Ramadan, tidak berkesan sama sekali, akan kembali memakan yang bukan haknya, akan kembali menzolimi orang, akan kembali memakan makanan haram? Maka bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang puasanya berhasil setelah Ramadan ini, dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Ketakutan kita kepada Allah. Kita kadang takut miskin, kita kadang takut sakit. Hendaknya ketakutan kita kepada kemiskinan dan ketakutan kita akan sakit harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita memakan makanan haram. Hendaklah kita takut kepada Allah sebagai hasil dari puasa kita. Kita takut kepada Allah. Jangan sampai memakan makanan yang haram. Karena orang yang makan makanan haram, Nabi pernah mengingatkan, kullu lahmin, setiap daging, nabata min haramin, yang didapat dari yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih cocok untuk membakarnya. Oleh karena itu, kita jauhi makanan-makanan yang haram. Bukan hanya itu, orang yang suka makan makanan haram, doanya ditolak oleh Allah. Berdoa kita setiap malam, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Doanya ditolak oleh Allah. Berdoa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah dikaruniakan istri dan keturunan, pasangan hidup dan anak cucu yang sejuk dipandang mata. Ditolak oleh Allah. Kenapa? Zaduka haram, engkau makan makanan haram, wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram, sehingga walaupun berlinang air mata darah kau berdoa di depan Ka'bah. Kata malaikat, la labbaik wa la sa'daik. Kau tidak dapat panggilan, kau tidak dapat haji mabrur, karena yang kau konsumsi, yang kau makan adalah makanan haram. Bukan hanya itu, konsekuensi orang yang memakan makanan haram, disedekahkannya duit haram itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Jika kita punya uang 100 juta, tapi duit itu duit haram, jangan pernah berpikir 90 juta disedekahkan ke masjid lalu diterima oleh Allah. Pengurus masjid yang tidak tahu mungkin menerima, tapi ada Dia yang maha tahu. La
duit haram disedekahkan ke jalan Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka memakan makanan haram akan menimbulkan sikap keras bagi orang yang memakannya. Keras hati, nasihatin kadibatin khati'ah. Duit yang haram dibawa ke pasar, di pasar dibelikan beras, beras dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, dimasukkan ke dalam magicom, berubah menjadi nasi, nasi dimasukkan ke dalam piring disuapkan ke dalam perut anak. Tanpa disadari kita sedang menyuapkan makanan haram ke dalam perut anak kita. Makanan yang haram masuk ke dalam perut anak, digiling oleh usus menjadi setetes darah, darah menyemprotkan ke jantung, jantung menyemprotkan darah ke otak, otak menggerakkan sel-sel darah ke saraf. Tapi karena yang dimakan makanan haram, maka pikiran anak pun haram, 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 haram. Maka jangan heran kenapa anak saya susah disuruh sholat, kenapa anak saya susah disuruh baca Al-Quran, kenapa anak saya susah disuruh puasa Ramadan, kenapa anak saya susah diajak ke masjid. Hendaknya kita merenung, periksa makanan kita, periksa nafkah yang kita berikan. Jangan-jangan yang kita berikan adalah makanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa istri saya tidak pernah berbaik sangka kepada saya? Kenapa istri saya selalu suudzon? Periksa makanannya. Jangan-jangan rezeki yang kita berikan adalah rezeki yang tidak halal, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk dari puasa kita berhasil, takutlah kita kepada Allah. Takut memakan makanan yang haram, memakan harta, memakan barang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Ramadan berpesan kepada kita, puasa ditutup dengan membayar zakat. Ternyata puasa yang hubungannya ini kepada Allah, di akhir ujung puasa kita disuruh bayar zakat fitrah. Kalau kita lihat seluruh rangkaian ibadah, hakikatnya adalah bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Puasa hubungan kita kepada Allah, tapi ujungnya kita disuruh bayar zakat. Salat hubungan kita kepada Allah, tapi di akhirnya disuruh salam ke kanan dan ke kiri. Haji ibadah kita kepada Allah, tapi ketika kita terkena denda, memotong hewan kambing ribas dan diserahkan kepada fakir miskin. Intinya adalah seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, tujuannya adalah sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Zakat fitrah adalah bentuk kewajiban kita untuk membayarnya. 1 tahun hanya 2,5 kilo. Apakah hanya 2,5 kilo kita membayar tebusan kepada Allah? Maka khatib melalui mimbar yang baik ini mengingatkan kepada kita semua, selain zakat fitrah yang wajib itu, masih ada yang sunnah, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Ikut kita lanjutkan setelah kepergian Ramadan ini. Bagi yang punya harta, hendaklah cerdas beramal. Bagaimana kalau nanti setelah mati, aku tetap mendapatkan pahala dari orang-orang yang beramal? Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan," kalau mati manusia, in qata'a amaluhu, putus seluruh amalnya. Orang yang rajin sholat waktu hidup mati, tidak ada orang yang mati lalu bisa sholat. Orang yang ketika hidup rajin puasa mati, tidak ada orang yang
selalu bisa puasa. Tapi ada satu amal yang walaupun kita sudah mati akan terus mengalir pahalanya. Dialah amal jariah. Membangun masjid, membangun pondok pesantren, membangun pondok hafiz Al-Quran, menolong anak yatim piatu di sekitar kita. Walaupun kita sudah mati, kita dapatkan pahala dari masjid. Berapa banyak kening yang sedang bersujud di masjid ini? Berapa banyak orang yang sudah tadarus Al-Quran di masjid ini? Berapa banyak orang yang sudah i'tikaf di masjid ini? Tidak terhitung jumlahnya. Bagi yang berinfak atau belum berinfak, berinfaklah untuk pembangunan masjid Allah. Maka kelak kita akan mendapatkan pahala yang sama dari orang-orang yang mengerjakannya. Maka hendaklah kita cerdas dalam beramal. Jangan hanya putus pada diri kita, tapi bagaimana amal itu terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita diberikan nikmat terbesar oleh Allah. Nikmat terbesar kita saat ini bukanlah kaya. Karena berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak menolong dia di hadapan Allah. Nikmat terbesar kita saat ini bukanlah pangkat jabatan yang tinggi. Karena berapa banyak orang yang pangkatnya tinggi justru menjurumuskan dia ke dalam neraka. Nikmat terbesar kita saat ini adalah ketika Allah berikan jabatan, ketika Allah berikan harta, kita bisa menolong agama Allah. Itulah yang akan kekal abadi. Kalau orang beranggapan dengan harta dia akan mulia, harusnya Qarun lebih mulia hari ini. Kalaulah orang beranggapan pangkat dan jabatan bisa menyebabkan orang jadi mulia, mestinya Fir'aun lebih mulia hari ini. Kemuliaan kita adalah ketika kita punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, kita gunakan itu untuk menolong agama Allah. Maka orang yang membaca Al-Quran, orang yang salat, ketika dia hidup pernah menolong agama Allah, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma akalta fa'afnaita." Apa yang pernah kau makan akan busuk. Ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai akan rusak dan lapuk. Ma tasaddaqta fa'abqaita. Tapi apa yang kau pernah sedekahkan, itulah yang akan abadi, yang akan menemanimu sampai ke kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketiga pesan terakhir dari Ramadan yang telah kita lewati adalah di bulan Ramadan Rasulullah pernah ditanya oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Jika aku menemukan malam Lailatul Qadar, apa yang harus kubaca doanya ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuun, wahai Allah yang maha pemaaf, fa'fu anni, fa'fu anni, fa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Kita disuruh minta maaf kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Tetapi kita tidak hanya sekedar punya dosa dengan Allah, kita juga punya dosa kepada sesama manusia. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bertanya, dan Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa yang mengalami kebangkrutan amal? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata'." Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang
menggunakan harta benda wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, "La, bukan itu." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku. Lihatlah kalimatnya. Innal muflisa min ummati. Rasulullah tidak mengatakan Majusi. Rasulullah tidak mengatakan Nasrani. Rasulullah mengatakan innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku. Umatku, kita ini. Siapa mereka? Mayyati yaumal qiyamah. Mereka yang datang nanti pada hari kiamat bisolatin, membawa pahala salatnya, wasiyamin, membawa pahala puasanya, wazakatin, membawa pahala zakatnya, wahajjin, membawa pahala hajinya. Sayang, kata Nabi, satu sisi dia bawa pahala, tapi satu sisi juga dia membawa dosa. Apa dosanya? Mayyati qad syatama hadza. Mulutnya tajam menyakiti hati orang. Wa qadhafa hadza. Mulutnya tajam menuduh orang. Wa akala mala hadza. Suka memakan harta orang secara zalim. Wa safaka dama hadza. Pernah mengalirkan darah orang secara tidak benar. Bagaimana nasibnya seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qabla ayyadhama alaih. Ketika dia sedang setor pahala, ya Allah, ini pahala sholat saya. Datang orang, sebentar ya Allah. Di dunia dia memang rajin sholat, tapi mulutnya tajam menyakiti hati saya. Kata Allah, ambil seluruh pahala sholatnya, berikan kepada dia. Habis pahala sholatnya, dia setor lagi pahala puasanya. Ya Allah, ini pahala puasa saya. Datang lagi orang menuntut, ya Allah, di dunia dia memang rajin puasa, tapi dia pernah zalim kepada saya, dimakan harta saya secara zalim. Kata Allah, ambil seluruh pahala puasanya, berikan kepada orang yang kau sakiti itu. Kalau pahalanya sudah habis, sementara orang menuntut masih banyak, bagaimana nasibnya wahai Rasulullah? Kata Nabi, fa in faniyat hasanatu. Kalau pahalanya sudah habis, sementara orang yang menuntut masih banyak, faturihat alaih, diambil dosa-dosa orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia fitnah, orang yang pernah dia zalimi, diambil dosanya, ditimpakan kepada dia. Inilah orang yang bangkrut yang sebenarnya. Pahalanya dipreteli, dosanya diberi. Ibaratkan orang dagang, modal habis, tagihan hutang jalan terus. Kenapa? Akhirnya orang ini yang tadinya rajin sholat, yang tadinya rajin puasa, bahkan haji dan umroh bolak-balik, turiha finnar, dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang ini hanya baik hubungannya kepada Allah, tetapi tidak baik kepada sesama manusia. Ada orang yang dia sakiti, ada orang yang dia caci maki, ada orang yang dia fitnah. Semua itu nanti akan dituntut di hadapan Allah. Inilah makna Idul Fitri, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Maka setelah kita minta maaf kepada Allah, Ramadan berpesan, jangan lupa kau juga harus minta maaf kepada sesama manusia. Minta maaf kepada para tetangga di kita. Jangan sampai kita salah sangka, jangan sampai kita salah kira. Ini banyak orang yang sekarang salah sangka. Disangkanya dengan sholat 5 waktu hapus semua dosanya kepada manusia. Tidak.
disangkanya dengan puasa 30 hari Ramadan hapus semuanya dosanya dengan manusia. Tidak. Disangkanya dengan pergi haji dan umroh bolak-balik hapus dosanya dengan manusia. Tidak. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum dia meminta maaf dengan orang yang bersangkutan. Maka di hari Idul Fitri yang mulia ini, jangan remehkan dosa kepada sesama manusia. Jangan remehkan dosa kita kepada kedua orang tua kita, dosa kita kepada ibu bapak kita. Karena nanti di akhirat banyak orang yang tidak selamat masuk surga gara-gara masih punya salah dan dosa kepada sesama manusia yang belum diselesaikannya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi as-salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mashabihi al-ghurur. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala bin sima'il lagwi wa fudulil khabar. Intahu amma nahakum anhu wa ma zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'i bihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursi wa thallata bikum ayyuhal mu'minun min bariyati insi wa jinni. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Warḍallahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا نافع المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واحمل من خذل المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم وجعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين. كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين.